Halo teman-teman yang suka datang terlambat. Halo, kita kali ini akan menjelaskan lagi tentang materi apa ya? Loyalty. Ewom. Dan juga yang terakhir ya itulah nanti kita akan jelasin di teks di bawah ini. Jadi kurang lebih seperti itu dan ya mari kita jelaskan untuk yang pertama. Halo, balik lagi teman-teman. Saya kan jelasin tentang sedikit ya definisi e-loyalty. E-loyalty adalah kesediaan pelanggan untuk mengunjungi kembali situs web dengan atau tanpa melakukan transaksi online. Hal ini didefinisikan sebagai kepuasan berulang pelanggan dengan pembelian produk dari perusahaan atau merek tertentu. Analisis apa aja sih faktor pembentuk e-loyalty itu? Ada kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen, kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen, kualitas layanan terhadap kepercayaan, kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen, kepercayaan terhadap loyalitas konsumen. Manfaat apa aja sih dari e-loyalty? Yang pertama ada peningkatan profitabilitas. Pelanggan setia dapat membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, peningkatan retensi pelanggan. E-loyalty dapat membantu mempertahankan pelanggan dan mengurangi kemungkinan mereka beralih ke pesaing perusahaan yang lain. Yang ketiga, promosi dari mulut ke mulut yang positif. Pelanggan yang puas dan setia cenderung merekomendasikan suatu perusahaan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya adalah bahwa e-loyalty bukan hanya tentang mempertahankan pelanggan, tapi juga tentang membangun hubungan yang kuat, berkelanjutan, dan etis dalam dunia bisnis digital. Dengan fokus pada kualitas, keamanan data, dan etika, perusahaan dapat meningkatkan e-loyalty dan mendukung kesuksesan mereka dalam jangka panjang. Kemudian ada e-trust. Pengertian e-trust sendiri berdasarkan pendapat para ahli Kotler dan Keller, e-trust atau kepercayaan elektronik adalah aspek dasar dari sebuah bisnis, di mana sebuah transaksi bisnis akan terjadi apabila terdapat kepercayaan di antara masing-masing pihak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi e-trust. Yang pertama, perceived web vendor reputation merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Yang kedua ada perceived website quality, merupakan persepsi akan kualitas situs dari toko maya. Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang terbentuk. Mengapa trust penting bagi bisnis? Trust penting bagi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis karena mempengaruhi berbagai aspek dari bisnis, seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan daya tarik bagi potensial pelanggan. Ini membantu untuk membangun hubungan yang kuat dan berkesinambungan dengan pelanggan. Manfaat e-trust. Yang pertama, untuk memperkuat hubungan organisasi dengan konsumen. Yang kedua, dapat memperbaiki dan memotivasi kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli kembali. Ya, kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu EWOM, Electronic Word of Mouth. Definisi EWOM mengacu pada setiap bentuk komunikasi, ulasan, rekomendasi, atau diskusi tentang produk, layanan yang terjadi. Definisi EWOM memang mengacu pada setiap bentuk komunikasi, ulasan, rekomendasi, dan diskusi tentang produk atau layanan yang terjadi di dunia maya, seperti media sosial, situs web, ulasan produk, atau forum online. Ini adalah cara modern di mana konsumen berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka dengan bisnis. Yang kedua ada pentingnya EWOM di dalam bisnis. Dalam era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat. Ya, sangat cepat sekali. Ulasan dan rekomendasi pelanggan memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Oleh karena itu, pemahaman yang
mendalam tentang e-worm dapat membantu bisnis memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Nah, di dalam worm itu sendiri itu ada dua, yaitu worm tradisional dan e-worm. Jadi, worm tradisional terjadi secara lisan melibatkan komunikasi langsung antar individu. Sebaliknya, e-worm adalah bentuk worm yang terjadi di dunia maya seperti platform media sosial, forum online, situs web, ulasan produk, dan perbedaan utamanya adalah medium di mana informasi dan opini dibagikan. Namun, esensinya tetap sama. Ya, jadi tetap sama aja sih. Terus orang-orang yang saling berbicara tentang pengalaman mereka dengan suatu produk atau layanan. Platform e-worm, beberapa platform yang paling populer dan umum yang digunakan untuk berbagai ulasan, rekomendasi, dan diskusi tentang produk layanan antara lain adalah media sosial. Di sini ulasan dapat direkomendasi seringkali dibagikan dan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap citra sebuah merek. Terus yang kedua ada forum online. Diskusi di sini bisa sangat mempengaruhi opini orang tentang suatu produk atau suatu layanan di sebuah perusahaan dan juga merek tersebut. Terus yang ketiga ada marketplace online. Berbasis transaksi seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan kawan-kawannya itu dapat memberikan wadah untuk melihat ulasan dan testimoni produk.